Kalau narsistik, sifat narsistik itu, Bu, mungkin bikin orang lain kesel. Tapi kalau NPD sudah nggak bikin kesel lagi, dia udah ngerusak hidup orang lain dan dirinya. Ciri khasnya gimana? Perlu validasi terus, tadi saya bilang. Nggak boleh berhentikan, ini baterai hidupnya dia. Ya, kalau nggak ada pujian, nggak ada validasi, lowbat. Ya kan? Kemudian merasa superior, paling gitu ya. Kurang empati, memang nggak ada empati. Kemudian tega, mengeksploitasi orang lain demi validasi untuk dirinya. Kemudian yang paling ini adalah sangat sensitif terhadap kritik, nggak mau dikritik. Kemudian hubungan yang berkali-kali rusak. Ya siapa yang betah ya Bu ya? Orang yang pengen divalidasi terus, oh iya kamu teh bener. NPD itu dilahirkan dan disuburkan oleh apa? Yang pertama ada faktor biologis, perbedaan struktur dan fungsi otak. Penyebab yang kedua adalah faktor psikologis, pola asuh yang terlalu ekstrim, terlalu memanjakan dan terlalu merendahkan. Trauma masa kecil, misalnya ditolak, diabaikan, faktor sosial, budaya yang menekankan status, pencapaian, dan citra diri. Contohnya gimana? Ada media sosial, jatuhnya apa? Ya dapat validasi. Ih bagus banget rumahnya, doain ya kak, bisa kayak kakak. Nah, standar kesuksesan apa? Duit, ya kan? Materi, harta, jabatan. Akhirnya NPD itu tumbuh subur di habitat yang kayak sekarang, hidup di sistem sekuler di mana agama itu nggak jadi standar. Ya, yuk cegah NPD sejak dini dengan jadi ibu hebat. Apa kabar ibu-ibu semua? Ibu hebat, generasi kuat, Allahu Akbar. Betul sekali, karena generasi yang kuat itu hanya dilahirkan oleh ibu-ibu yang hebat, insya Allah. Udah jadi hebat belum? Belum ya Bu, tapi menuju, betul. Kita OTW, betul ibu-ibu, kita semua ini proses. Nah alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu. Saya lihat wajah-wajahnya kok saya tidak familiar ya. Ada yang sudah lumayan sering hadir di kajian Pekanan KIH, ada juga yang belum. Ada yang udah tahu saya Bu? Insya Allah tahu ya. Masya Allah, terkenal ya, alhamdulillah. Tapi banyak juga yang belum tahu ya. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut tentang narcissistic personality disorder, boleh kita kenalan dulu Bu? Boleh dong, boleh banget. Tak kenal maka tak ta'aruf. Biar apa? Saling cinta ya Bu. Kalau ketemu di jalan nyapa-nyapa ya Bu ya. Masya Allah. Kalau saya ketemu ibu-ibu juga insya Allah disapa juga ya. Baik ibu-ibu, sebetulnya di flyer nama saya Vivi Diharjo, itu nama beken ya Bu ya. Nama media sosial saya Vivi Diharjo karena nama ayah saya Anum Diharjo gitu ya. Tapi sebetulnya nama lahir saya yang diberikan oleh orang tua saya adalah Lutfiah Anomsari, sarjana sosial. Pendidikan terakhir saya sarjana S1 Hubungan Internasional Universitas Jember. Nah, kok bisa ngisi parenting? Ya Bu, ternyata dalam perjalanan kehidupan saya, Allah mempertemukan saya dengan banyak sekali guru-guru parenting, alhamdulillah, dan akhirnya jatuh cinta sama parenting. Jatuh cinta sama pendidikan dan pengasuhan anak gitu ya. Padahal kuliah saya jurusan politik ya. Tapi tetap aja ya, sisi politisnya tetap ada ya, karena kita hidup nggak bisa lepas dari politik. Kemudian ini beberapa training yang pernah saya ikuti. Yang terakhir memang training penanganan narcissistic personality disorder. Sebenarnya bukan penanganan ya Bu, pengenalan. Kemudian saya ikut Stephen workshop level 1. Saya juga alumni KIH kelas Ibu Hebat batch 1. Kemudian ada training kepenulisan, public relation, public speaking, small and medium enterprises juga. Waktu itu diselenggarakan oleh lembaga di Swiss. Kemudian aktivitasnya mengasuh anak. Saya punya 3 anak laki-laki. Alhamdulillah yang paling besar sudah 20 tahun.
yang paling kecil 13 tahun. Alhamdulillah mengelola komunitas Ibu Hebat Bogor, karena KIH tidak hanya di Bogor ya ibu-ibu ya. Kita punya di Tulungagung ada, di Cilengsi ada, di Serang ada, ya kemudian di Bima juga ada ya. Dan beberapa kota lain. Saya menulis opini Islam dan saya juga mengisi kajian Islam. Nah, ini moto yang saya terinspirasi dari guru-guru saya. Kejarlah negeri akhirat dengan apa yang Allah anugerahkan kepadamu. Apa aja yang Allah anugerahkan sama kita. Entah itu ilmu, entah itu harta, bahkan anak ya Bu ya. Kita jadikan semua itu sebagai sarana untuk mengejar negeri akhirat. Karena sebenarnya kampung kita sebenarnya di surga Bu. Ya, akhirat mah neraka juga di akhirat Bu. Kampung kita teh di surga. Kita semua pengen masuk surga. Baik, itu sedikit perkenalan ya Bu. Kalau ketemu di jalan, sayanya mudah-mudahan nggak lupa disapa aja ya Bu ya. Insya Allah ya. Lanjut. Nah, hari ini saya lihat ibu-ibunya rapih, cantik ya Bu ya. Bajunya matching. Kenapa sih Bu? Kok kita ngelakuin kayak gitu? Kok nggak pakai baju tidur aja ke sini Bu? Nggak usah mandi gitu ya. Datang aja ke sini, nggak ada yang tahu ini. Kenapa Bu? Mandi dulu, iya kan? Kemudian siap-siap dulu. Kenapa? Pakai bajunya yang rapih, matching antara kerudung sama gamis. Kenapa lakuin itu semua? Ada nggak Bu pernah di komen, ih kerudung sama itunya nggak matching? Pernah nggak Bu? Iya, kalau di komen kayak gitu gimana rasanya tuh? Emosi, emosi ini, lagi ngetren tahu ini teh, iya kan? Kerudung apa, gamis apa, lagi ngetren ya? Tabrak-tabrak warna, iya kan? Nah, sebetulnya itu apa sih Bu? Ketika kita ada orang yang ngeritik sama kita, kerudung sama bajunya nggak matching. Terus kemudian kita bereaksi, kata ibu tadi, emosi gitu. Itu sebenarnya apa? Itu sebenarnya namanya gorizah bako. Naluri mempertahankan diri. Dari apa? Salah satunya adalah dari kritik orang. Ya, kami di KIH juga punya sahabat yang dia selalu bilang, mata aku sakit deh kalau lihat gamis sama kerudung gak matching gitu. Nah, itu sebenarnya naluri mempertahankan diri Bu. Ketika ada orang dikritik, ya, kemudian kita merespon, ya itu sebenarnya naluri supaya apa? Supaya kita eksis, tetap eksis. Enggak nabrak, orang sekarang lagi ngetren, itu pembelaan kita ya. Kalau dibilang enggak matching, kita bilang enggak, lagi ngetren kok warnanya ditabrak-tabrakin, betul Bu? Iya. Nah, itu adalah bagian dari gorizah bako. Gorizah bako atau naluri mempertahankan diri atau naluri untuk selalu diakui keberadaannya, itu nempel Bu sama diri kita, nggak bisa dilepas. Kenapa? Karena itu bawaan kita dari Allah. Allah kasih, Allah tempel. Biar apa Bu? Biar manusia itu bertahan hidup. Ya. Ketika kita merespon kritik orang, ketika kita merespon saran dari orang lain, kayaknya bagusan kerudungnya model gini deh, kamu kelihatan kurus. Enggak, bagusan gini. Nah, ketika kita merespon itu bagian dari mempertahankan diri. Gak bisa dihilangin. Itu tetap nempel sama kita. Ya. Nah, itulah namanya gorizah bako. NPD yang akan kita bicarakan hari ini terkait dengan ini Bu. Gorizah bako. Keinginan untuk diakui keberadaannya. Tapi sebelumnya kita perlu tahu dulu ya. NPD itu tidak tidak sereceh yang kita kira. Karena ada dua persoalan, ada dua kelompok besar ketika kita membicarakan tentang perilaku narsistik. Ada dua Bu. Coba lanjut. Nah, ini yang mitos umum yang terjadi di tengah-tengah kita dan mungkin salah. Jadi ini menjadi batasan pembahasan kita juga ya Bu nantinya. Yang pertama, beredar pemikiran bahwa narsis itu jahat. Ini salah Bu. Ya. Karena tadi kalau dihubungkan dengan gorizah bako, orang ingin diakui keberadaannya, ya berarti sebenarnya yang namanya ingin diakui, bagus banget bajunya, itu mah wajar ya, biasa. Ya. Jadi nggak jahat itu teh. Semua orang juga ketika saya tadi tanya ke ibu ngapain datang ke sini rapi? Kenapa nggak pakai baju tidur aja datang ke sini?
nggak usah mandi, nggak usah dandan. Kepingin dilihat rapi, betul Bu? Iya. Tapi sebelum itu kan niat karena Allah, ya kan? Oh, kita teh mau ngaji, mau ke majelis ilmu, mau ke taman-taman surganya Allah, kudu rapi. Wudu, ya kan, jangan lupa. Karena mau ke majelis ilmu. Itu mah untuk diri sendiri. Tapi kita juga ingin orang ngelihat kita rapi. Benar gak Bu? Kita nggak mau dong dilihat kucel. Mau Bu dilihat kucel? Nggak mau. Saya kesini juga siap-siap. Dandan dulu ya Bu ya. Pakai parfum biar nggak bau. Kalau saya bau nggak ganggu ibu semua. Ya kan? Minimal saya nggak bau gitu ya. Nah itu termasuk dalam apa? Aktivitas ingin diakui keberadaannya. Wajar nggak Bu? Wajar. Nanti kita cari tahu yang nggak wajarnya seperti apa. Kemudian kata orang, ya orang narsis itu jelek, nggak bisa berubah. Itu perilaku yang jelek. Ya. Padahal yang tadi ya katanya semua narsis itu jahat, itu salah Bu. Karena apa? Banyak orang memperlihatkan dirinya baik-baik aja, memperlihatkan dirinya happy-happy aja untuk menutupi Bu. Sebenarnya ada luka di dalam dirinya. Ya kan? Makanya medsos itu kan harus diverifikasi. Dulu pernah ada cerita lucu waktu zamannya lagi ngetren foto-foto serba putih, perabot serba putih itu banyak ya. Ada satu sudut di foto cantik banget sudutnya. Ternyata begitu dilihat semuanya di selain sudut itu berantakan semua. Itu medsos begitu ya Bu. Jadi yang namanya orang pengen kelihatan bagus itu wajar. Pengen diapresiasi kalau bagus itu wajar ya. Karena bukan jahat. Kenapa? Jangan-jangan ketika kita ngelihat orang happy-happy aja, ya kan? Pengen banget divalidasi, dipuji, sebenarnya di dalam hatinya teh banyak luka. Gitu ya Bu ya. Lalu kemudian apakah orang yang seperti ini tidak bisa berubah? Bisa. Itu bisa berubah. Jadi bisa kemudian ditolong. Ditolong dengan apa? Dibantu oleh profesional. Gitu ya, oleh psikolog, oleh psikiater. Kemudian apakah narsis itu sama dengan PD? Itu juga salah. Nah, narsis itu, orang yang narsis, orang yang NPD tadi saya bilang sering menyembunyikan rasa tidak aman. Tidak aman itu apa? Ya nggak pede. Ngerasa ngerasa nggak bagus gitu ya. Ngerasa jelek. Nah, biasanya ketika ini ada di dalam seseorang yang terkena NPD, ini sebenarnya adalah sarana untuk menyembunyikan dirinya yang nggak baik-baik aja. Gitu ya. Jadi kalau pede ya pede aja. Tidak ada hubungannya dengan narsis. Lanjut ya. Nah, saya sebelum kita lanjutkan Ibu-ibu, di situ ada tulisan kecil yang tadi teh. Nah, not diagnosa ditegakkan oleh psikolog dan psikiater. Jadi hari ini teh kita cuman pengen tahu aja narcissistic personality disorder itu apa sih? Tapi Ibu-ibu, saya garis bawahi kita tidak boleh pulang dari sini ngejudge. Kayaknya dia NPD deh. Kayaknya gejala-gejalanya tadi disampaikan sama Bu Vivi. Gak boleh ya Bu ya, tidak boleh ada self-diagnosa. Harus pergi ke psikolog atau psikiater. Ya, gak boleh ya pulang dari sini bilang kayaknya anakku NPD. Jangan ya Bu ya. Ya, karena itu harus ditegakkan oleh seorang profesional. Saya di sini ngenalin aja. Sharing, karena saya pernah dapat sedikit, saya sharing ke ibu-ibu. Gitu ya. Tentang NPD dan bagaimana kemudian NPD ini kok bisa ada sih zaman sekarang? Perasaan zaman kita dulu gak ada ya NPD Bu? Gak ada orang bicara NPD zaman saya dulu. Tahun 80-90. Ada yang bicara NPD? Gak ada. NPD itu rame sekarang karena memang faktanya banyak. Ya, faktanya ada. Bahkan para ahli pun juga bicara. Tapi bukan berarti bahwa semudah itu ngejudge orang NPD. NPD itu harus ditegakkan diagnosanya oleh seorang profesional. Area hari ini yang kita bahas adalah tahu sedikit tentang apa itu NPD, ya. Kemudian yang kedua, gimana sih NPD itu disebabkan oleh apa? Lalu gimana sebagai seorang ibu kita ngejaga supaya anak-anak kita nggak kena NPD. Sepakat di situ ya Bu ya?
Jadi kita tidak ada di judging ya, di diagnosa bahwa seseorang itu NPD atau tidak. Kita juga tidak ada di wilayah teknis ya. Bagaimana sih biar kemudian sembuh? Enggak, itu wilayahnya profesional. Kita cuman pengen belajar apa itu karena itu terjadi di tengah-tengah kita hari ini, sebabnya apa, dan sebagai seorang ibu bagaimana kita mencegah supaya NPD itu tidak terjadi pada keluarga kita. Sepakat Ibu-ibu? Sepakat, terima kasih. Nah, jadi yang namanya perilaku narsistik, Ibu-ibu, itu dibagi dalam 2 kelompok besar. Ya, yang pertama adalah sifat narsistik atau narcissistic trait. Yang satu adalah NPD. Jadi narsistik itu ada 2 kelompok. Apa itu sifat dan kalau baru berada pada level sifat itu jauh lebih ringan dari NPD. Ya. Tapi kalau sudah NPD itu sudah gangguan, maka dia perlu bantuan profesional. Apa bedanya yang pertama? Secara klinis, yang namanya sifat narsis itu semua orang punya nggak, Bu? Punya. Karena Allah juga kasih gorizah bako, pengen diakui, ya kan? Pengen dibilang, ih bajunya bagus banget, ih matching banget. Ya kan? Berarti kalau punya sifat narsis mah biasa. Ya Bu ya, normal. Bahkan kalau nggak punya jatuhnya apa? Minder ya Bu ya. Jatuhnya mah, aku mah remahan rengginang di kaleng kongguan gitu jatuhnya ya. Lalu kemudian secara klinis kalau divonis NPD berarti dia adalah gangguan mental. Dan ini tidak boleh dilakukan oleh orang awam. Hanya dilakukan oleh psikolog atau psikiater. Melalui assessment yang berkali-kali. Gak cukup sekali. Ya. Kemudian intensitasnya kalau narsis mah ringan sampai sedang. Tapi kalau sudah masuk ke ranah diagnosa NPD itu bisa jadi berat dan merusak kehidupan seseorang. Ya. Kemudian kalau narsis itu biasanya situasional. Misal anaknya diterima di PTN, tiba-tiba lalu pasang status, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah diterima di negeri. Normal nggak ini? Normal, nggak apa-apa. Jadi bukan NPD ini ya. Tiba-tiba suaminya dapat kenaikan jabatan, posting, alhamdulillah, semoga amanah yang baru, bla 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 bla. NPD nggak ini? Bukan, ini mah biasa. Bahkan bisa jadi tahadus bin nikmah. Jadi sifat-sifat narsistik itu muncul secara situasional. Pengen sharing, tahadus bin nikmah gitu. Dapat rezeki, nah itu nggak apa-apa. Jangan, apa-apa diposting dasar NPD. Enggak ya Bu ya. Jangan, karena itu bukan NPD. Kemudian, tapi kalau NPD itu sifatnya menetap, kaku. Ya. Jadi bukan kemudian didiagnosa dari seringnya orang posting, enggak ya Bu ya. Jadi ini harus dengan ahli. Ya, sepanjang hidupnya polanya nanti sama kalau NPD. Kalau narsis mah kadang-kadang. Kalau pas lagi gagal nggak diposting, kalau lagi berhasil diposting. Ini belum tentu NPD. Kemudian kalau narsistik, sifat narsistik itu biasanya empatinya ada Bu. Empatinya on off. Ya ada enggak, tapi masih ada. Tapi kalau orang dengan NPD itu nggak punya empati Bu. Udah nggak peduli. Jadi semua harus fokus ke saya. Ya. Semua harus ikut saya. Itu kalau sudah NPD itu nggak ada empati. Sangat rendah bahkan tidak ada. Dampak hidup sifat narsistik ya biasa aja. Sering posting juga nggak ngaruh apa-apa ya Bu ya. Biasa aja. Tapi kalau sudah NPD ya nanti penjelasannya di belakang. Itu sudah merusak kehidupan seseorang. Ya. Jadi NPD itu adalah bagaimana orang meregulasi hidupnya, mengatur hidupnya. Ya, NPD itu sudah masuk ke struktur kehidupan seseorang. Lalu kemudian kalau narsistik gak perlu dibawa ke psikolog. Kalau sifat narsistik mah, Bu anak saya apa-apa minta dipuji, kayaknya kelainan Bu, ayo kita ke psikolog. Enggak ya Bu? Enggak. Tapi kalau sudah di assessment oleh psikolog atau psikiater dan psikolognya atau psikiaternya bilang ada kecenderungan ke arah NPD, nah itu harus diterapi. Gak bisa diterapi oleh guru BK kayak saya. Ya harus dibawa ke psikolog.
Lanjut teh. Nah, apa sih itu NPD? Kita mulai kenalan ya Bu sama NPD. NPD itu adalah gangguan kepribadian klinis. Kalau ada kata klinis berarti harus perlu ahli yang ngomong ya. Pola kepribadian yang dia kaku, terus ada atau menetap, dan ekstrim banget. Kalau narsis tadi ekstrim nggak Bu? Berhasil diposting, ya kan? Anak, bayi, tambah gemoy diposting, itu nggak apa-apa. Bukan berarti itu gitu doang diposting dasar NPD, enggak ya Bu ya? Nggak boleh. Kemudian NPD itu akan menyebabkan masalah yang sangat serius bahkan merusak. Pada apa? Pada hubungan, pekerjaan, dan kehidupan sosial. Kalau narsistik, sifat narsistik itu, Bu, mungkin bikin orang lain kesel. Mungkin ya. Tapi kalau NPD sudah nggak bikin kesel lagi, dia udah ngerusak hidup orang lain dan dirinya. Itu bedanya. Ya. Jadi nggak cuman pada level ngiri ya kalau NPD mah. Dia udah ngerusak kehidupan orang. Bahkan bikin orang tuh bisa sampai merasa terancam. Ya, itu NPD. Lanjut ya. Nah, ini gejalanya ya Bu ya. Kita cuma tahu gejalanya. Ya. Yang pertama adalah orang NPD itu gimana sih? Orang NPD itu merasa dia paling, si paling gitu. Kalau hari ini mah ya, si paling lah ya. Paling-paling, si paling gitu pokoknya ya. Merasa superior dan berlebihan. Orang lain mah rendah. Aku yang paling bagus. Aku paling berjasa. Kalau nggak ada aku, nggak akan berhasil. Ya kan? Pokoknya si paling lah. Ya. Kemudian dia butuh validasi terus menerus. Kalau narsistik tadi kan kadang-kadang ya Bu ya. Kalau lagi sukses, lagi happy diposting. Kan nggak setiap hari. Setiap hari ada sedihnya, ada gagalnya. Itu nggak diposting. Yang bagus-bagus diposting. Kalau itu mah bukan NPD ya. Kalau NPD itu setiap saat, sepanjang hidupnya, dia butuh dipuji secara terus-menerus. Ya, kebutuhan validasi akan dirinya itu nyaris sepanjang hidupnya. Pokoknya orang harus ngasih pujian. Orang harus ngasih saya validasi bahwa saya paling pinter, paling bagus, paling keren, paling berjasa. Nah, jadi dia butuh, karena itu bagi dia adalah energi. Kalau bagi yang narsistik tadi kan cuman ketika statusnya di respon sama teman, Masya Allah, Tabarakallah, ikut happy misalnya. Tapi kalau seorang NPD enggak Bu. Kalau narsistik tadi cuman sekedar sharing gitu aja. Kalau NPD, respon orang itu menjadi kalau elektronik mah baterai buat hidupnya dia. Kalau baterainya lemah maka hidupnya kacau. Jadi orang NPD itu harus dipuji terus. Kalau enggak, lowbat. Nah, ketika dia lowbat, perilakunya bisa macam-macam. Bisa marah yang tidak terkontrol, bisa kemudian mengancam orang lain. Jadi perilakunya sudah merusak, gitu ya. Eksploitatif, manfaatin orang lain. Jadi manfaatin teman, manfaatin yang lain-lain secara ekstrim untuk apa? Untuk mendapatkan perhatian. Jadi manfaatin orang lain ya. Istilah anak-anak sekarang mah macam-macam, ada gaslighting lah dan lain sebagainya. Dia memanfaatkan orang supaya dia dapat validasi. Ya, itu salah satu gejala. Sangat sensitif terhadap kritik. Ini bedanya banget nih Bu. Kalau orang yang narsistik dibilang kayak tadi, ih bajunya nggak matching misalnya gitu. Emang iya ya nggak matching ya? Dia masih mau ngaku dan mau evaluasi gitu. Kalau orang NPD nggak mau Bu dikritik. Dia sangat anti kritik. Pokoknya nggak bisa dikritik. Pokoknya aku bener kamu salah. Judulnya gitu aja. Nah jadi sangat sensitif terhadap kritik. Bahkan dia bisa memanipulasi supaya kritik itu tidak berakibat dia jatuh. Nah jadi orangnya sangat apa ya? Sangat mikirin banget. Pokoknya aku harus kelihatan bagus terus. Aku nggak boleh jelek. Iya, ego. Nah dia sampai merancang situasi supaya dia nggak kelihatan jelek gitu. Dan tidak mau dikritik. Dia melakukan segala macam cara Bu. Untuk kemudian dia tetap dalam posisi selalu benar. Selalu bagus gitu. Itu NPD ya.
Kemudian nggak punya empati, empatinya rendah sekali. Dia tahu sih orang lain itu kemudian istilahnya ya, merasa sedih karena dia tahu, tapi nggak peduli, nggak mau peduli. Jadi dia bukan milih, dia nggak peduli. Meskipun dia tahu bahwa orang lain sedih ya karena saya tahu, tapi nggak mau peduli orang NPD. Kemudian fantasi tentang kekuasaan, kesuksesan, dan kecantikan secara ekstrim. Tadi saya bilang, harus cantik terus, harus kelihatan pintar terus, gitu. Harus perfect pokoknya. Tidak boleh jelek. Kenapa? Karena agar orang lain memberi validasi positif terus, dan itu adalah baterai hidupnya dia. Kalau ini berkurang, nah dia udah marah-marah kah, gitu ya, atau mengancam kah, gitu. Pokoknya nggak boleh. Nggak boleh kelihatan jelek sedikit pun. Nah, itu kira-kira sedikit perilaku-perilaku atau gejala-gejala yang menempel pada seorang penderita NPD. Nah, ciri khasnya ya Bu ya, NPD itu karena dia disebut sebagai gangguan, ya, maka didefinisikan juga sebagai pola kepribadian patologis. Artinya adalah pola pikir dan pola perilakunya itu menetap, nggak berubah. Kaku kayak kanebo kering, ya kan Bu, susah di itu ya. Nah itu namanya kepribadian patologis gitu. Jadi dia kaku, kemudian tidak bisa adaptasi dengan lingkungan sekitar. Ya, dia datang sudah dengan tadi tuh, dengan merasa bahwa aku paling benar. Jadi dia nggak bisa adaptasi dengan lingkungan sekitar. Menetap di situ saya besarkan ya, karena perilaku penderita NPD ini akan terus berulang secara konsisten. Kalau narsistik tadi kan kadang dia narsis, kadang enggak gitu ya. Kadang dia butuh dipuji, kadang enggak juga enggak apa-apa. Dia mau dikritik, itu kalau yang sifat narsis tadi. Tapi kalau NPD enggak mau sama sekali. Dia perilakunya tadi ya arogan, tidak mau dikritik, tidak punya empati, itu terus-menerus ada dan diulang-ulang terus. Maka namanya menetap dan kaku. Ciri khasnya gimana? Perlu validasi terus, tadi saya bilang, nggak boleh berhenti karena ini baterai hidupnya dia. Ya, kalau nggak ada pujian, nggak ada validasi, lowbat, ya kan? Kemudian merasa superior, paling gitu ya. Kurang empati, memang nggak ada empati, kemudian tega mengeksploitasi orang lain demi validasi untuk dirinya. Kemudian yang paling ini adalah sangat sensitif terhadap kritik, nggak mau dikritik. Ya, dia menolak kritik. Kemudian hubungan yang berkali-kali rusak. Ya siapa yang betah ya Bu ya? Orang yang pengen divalidasi terus, oh iya kamu teh bener, oh emang kamu paling pintar gitu ya, emang kamu paling ngerti, emang kalau nggak ada kamu nggak jalan ini semua. Itu tuh energi buat dia, baterai buat dia gitu ya. Nah, siapa orang yang betah dengan orang seperti ini? Pasti hubungannya akan rusak. Lanjut ya. Tadi itu kita udah kenal ya Bu, dikit aja gitu. Yang penting kita tahu bahwa sifat-sifat tersebut tidak baik. Oh, bukan sifat-sifat ya. Jangan sampai keluarga kita ini udah punya naluri bako ya, sudah kemudian memang dari sononya ada sifat narsis. Jangan sampai kemudian kita salah mengelola itu, jatuh kepada NPD, gangguan mental ya. Udah bawaan bayi ya, kita teh punya naluri pengen diakui, pengen eksis, itu mah dapat dari Allah, tapi ketika salah treatment bisa jadi jatuh kepada NPD. Jangan sampai ya Bu ya. Nah, kalau tadi kita sudah tahu ciri-ciri gejala-gejalanya, tapi sekali lagi kita tidak boleh bilang orang-orang misalnya ketemu, kayaknya ini kayak ciri yang disampaikan di KIH ya, NPD nih orang. Jangan ya Bu ya, karena itu perlu diagnosa dari pakar. Cukup tahu aja. Ya, alhamdulillah yang datang ke sini rezeki berarti ya Bu ya. Tahu. Nah, sekarang kita juga harus tahu NPD itu dilahirkan dan disuburkan oleh apa. Jadi ketika kita tahu dari mana asalnya, kemudian oleh apa dia disuburkan, kita bisa menghindari faktor-faktor tersebut. Betul Bu? Iya. Yang pertama ada faktor biologis.
perbedaan struktur dan fungsi otak. Ya, saraf-saraf kita ini. Ya, ada yang tebal, ada yang tipis, itu juga berpengaruh. Cuman saya belum mempelajari berapa persen pengaruhnya. Ya, jadi ini saya tidak membahas terlalu banyak terkait dengan faktor biologis. Ini harus pakar, Bu, yang lihat. Ya kan? Harus assessment dulu berkali-kali, harus tanya jawab berkali-kali gitu. Lanjut ya. Yang kedua, faktor psikologis. Nah, ini yang kita akan main-mainnya di sini. Kita akan belajarnya di sini. Karena ini adalah area yang bisa kita cegah dan kita upayakan agar tidak jatuh pada gangguan NPD. Penyebab yang kedua adalah faktor psikologis. Terdiri dari apa faktor psikologis itu? Yang pertama adalah pola asuh yang terlalu ekstrim. Contoh pola asuh yang ekstrim itu gimana? Terlalu memanjakan dan terlalu merendahkan. Ini saya temui gejala ini. Maksudnya faktor ini, Bu. Anak-anak selalu bilang, "Bu, aku sedih." Kenapa, Nak? Aku tuh di rumah dibanding-bandingin. Sama siapa? Sama anak tetangga. Sama adik. Adikku mah nggak pernah dimarahin. Kalau apa-apa mah aku yang dimarahin. Nah, ya, Bu ya. Banyak. Nah, sekarang kita muhasabah. Bagaimana cara kita ngasuh? Terlalu banyak memuji, terlalu banyak memanjakan, atau justru terlalu banyak merendahkan. Karena masuknya dari sini. Orang tuh, Bu, nggak ujuk-ujuk. Misalnya dia memang terdeteksi sebagai penderita NPD, itu nggak terjadi dalam satu malam. Tapi itu adalah sebuah proses yang panjang sampai kemudian dia mengalami gangguan NPD yang didiagnosa oleh pakar atau ahli psikolog. Itu maksudnya nggak hari ini kita manjain besok jadi NPD, enggak, Bu. Itu proses. Kalau kita tidak berubah jadi orang tua, kalau kita tidak memperbaiki jadi orang tua, bisa jadi kita punya kontribusi. Nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai. Tapi kalau misalnya anaknya NPD, ada kontribusi kita sebagai orang tua. Gimana ini cara kita ngasuh? Iya kan? Nah, makanya jadi orang tua memang harus belajar. Terus belajar terus, ya. Tidak bisa trial and error. Trial, anaknya NPD, jangan ya, Bu ya. Harus belajar terus. Bahkan jadi orang tua itu bukan hanya belajar pas udah punya anak. Jauh kalau di dalam Islam, Bu, sebelum punya anak, orang tua ini belajar dulu jadi orang tua. Ya kan? Belajar dulu, Bu. Karena kalau enggak, wah, yang bikin anak kita sengsara itu kita sebenarnya ya, Bu ya. Mari kita introspeksi. Bisa enggak ya? Gitu. Belajar dulu. Nah, ini kalau yang punya anak-anak gadis nih, saya punya anak laki-laki nih. Saya udah mulai ngobrol tentang rumah tangga. Padahal baru 20 tahun. Enggak baru ya. Sudah balik gitu. Saya udah mulai ngobrol tentang kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga. Kewajiban laki-laki dalam rumah tangga itu sudah saya omongin terus. Kenapa? Jangan sampai nanti pas dia diamanahi anak sama Allah, dia melakukan trial dan lalu error anaknya. Jangan sampai. Nah, tapi Bu, nggak ada kata terlambat. Belajar teh nggak ada kata terlambat. Belajar aja terus ya. Datangi majelis-majelis ilmu. Nah, jadi pola asuhnya ekstrim. Ada yang merendahkan, ada yang manjain. Hati-hati. Yang kedua adalah trauma masa kecil. Misalnya ditolak, diabaikan, dan kekerasan emosi. Ya. Di kelas healing KIH tuh, Bu, yang banyak tuh ini nomor 2. Ya. Pas gedenya mengalami masalah, baik itu masalah emosional dan masalah fisik, sakit fisik. Dan nggak tahu ada yang kena NPD apa enggak ya, karena ini diagnosa. Tapi ini adalah faktor yang mendorong seseorang bisa terkena gangguan NPD. Proses, Bu. Lama. Jadi NPD itu nggak terjadi dalam semalam, tapi dia adalah sebuah proses yang salah yang berlangsung secara terus-menerus. Ya, lanjut ya. Nah, ini yang juga mau dibicarain nih, faktor sosial. Budaya yang menekankan status, pencapaian, dan citra diri. Ini juga sangat mendorong terjadinya NPD ketika tidak dikelola dengan benar.
Contohnya gimana? Coba teh, lanjut teh. Nah, medsos Bu. Nih ya, kata seorang Dr. Adinda Istantina SPKJ, dosen Fakultas Kedokteran Universitas 17 Agustus Surabaya. Saya kutip dari Detik 27 Mei 2025, beliau mengatakan, media sosial merupakan sarana validasi instan karena postingan di media sosial dapat dimanipulasi atau dilebih-lebihkan guna mendapatkan validasi dari pengikutnya. Jika tidak mendapatkan validasi tersebut, mereka cenderung akan kecewa, sakit hati hingga melakukan hal manipulatif dan eksploitatif. Tadi ketika seorang didiagnosa sebagai penderita NPD, apa yang dia kejar, Bu? Validasi. Subur nggak sama media sosial? Subur, ya. Seseorang dinilai dari tampilan di media sosial. Betul, makanya mati-matian di media sosial. Ada yang begini, Bu? Banyak, ya. Iya. Jadi kata Dokter Adinda, itu sarana. Apalagi Bu, hari ini kita teh hidup di sistem sekuler di mana agama itu nggak jadi standar. Benar nggak? Apa yang jadi standar hari ini? Standar kesuksesan apa? Duit, ya kan? Materi, harta, jabatan. Makanya jalannya apa? Korupsi. Biar punya harta, biar punya rumah, biar punya segede kebun binatang, ya Bu ya, rumahnya. Dalam Islam punya harta banyak itu boleh? Boleh. Tapi tadi tuh Bu, sistem fondasinya salah apa benar? Punya harta banyak itu untuk dapat validasi atau untuk bermanfaat bagi orang? Itu apa bedanya? Kalau di dalam sistem hari ini punya semua itu, ada media sosial, jatuhnya apa? Ya dapat validasi. Ih bagus banget rumahnya. Doain ya Kak, aku punya rumah kayak gitu. Nah, doain ya Kak, bisa kayak kakak. Nah, akhirnya apa? Energi. Kalau dia misalnya terkena NPD, makin gede ya Bu, baterainya tuh. Ya. Doain ya, doain. Orang lagi flexing dan lain sebagainya. Akhirnya NPD itu tumbuh subur di habitat yang kayak sekarang. Di sistem sekuler ini, di mana agama tidak jadi standar. Tadi saya bilang, di dalam Islam banyak nggak miliuner? Banyak Bu. Abdurrahman bin Auf kurang miliuner apa? Bahkan Nabi bilang, batu dipegang Abdurrahman bin Auf jadi emas. Ya, di dalam Islam miliuner tuh banyak. Para sahabat Nabi itu gak ada yang miskin Bu. Ya, salah seorang sahabat Nabi itu, saya lupa siapa, Mus'ab ya, Mus'ab bin Umair ya Bu. Yang di Mus'ab bin Umair adalah seorang pemuda yang di masa itu Bu, bajunya aja impor Bu. Dari Mesir kalau nggak salah. Bajunya itu bagus. Wangi parfumnya itu dari jarak berapa sudah kecium. Itu kan parfum mahal ya Bu. Kalau parfum murah kan pakai parfum, naik motor hilang wanginya. Ya. Nah kalau sahabat Nabi Bu, saking kayanya tuh parfumnya nggak kaleng-kaleng ya. Jadi zaman dulu itu banyak miliuner, banyak. Tapi apakah kekayaannya itu untuk dapat validasi? Bukan. Kekayaannya itu digunakan untuk apa? Meninggikan kalimat Allah. Bahkan Nabi sampai bersedih ketika pemuda kaya ini meninggal, kain kafannya nggak bisa nutup seluruh tubuhnya. Ditarik ke atas, kakinya kelihatan, ditarik ke kaki, kepalanya kelihatan. Habis hartanya untuk Islam, untuk meninggikan agama. Tapi sistem hari ini, kita mengejar semuanya, harta, uang, jabatan, untuk dapat validasi. Jadi NPD ini akan tumbuh makin subur, makin banyak ketika sistemnya seperti hari ini. Sepakat nggak Bu? Sistem hari ini merusak kepribadian kita? Sangat ya Bu ya, sangat merusak kepribadian kita. Ya. Tapi para ahli pun ngerti Bu kalau merusak, tapi nggak tahu Bu solusinya apa. Pada bingung semua, benar nggak Bu? Iya. Kata ahli, nih ada fenomena NPD.
Kata mereka, datanya ada gitu ya. Faktanya banyak terjadi, bahkan menjakiti anak-anak usia muda. Bukan lagi orang dewasa, tapi anak-anak sudah mulai kena. Ya kan? Anak-anak kalau ditanya, cita-citamu apa sih? Flexing. Pengen flexing bu anak-anak. Kok seru ya kalau flexing? Banyak di komen, ya kan? Banyak dipuji, banyak disanjung. Nah itulah sistem hari ini. Ibu-ibu, sistem Islam dibuang, ganti dipakailah sistem hari ini yang ternyata sistem ini merusak kepribadian kita. Terjadi yang namanya NPD. Dan NPD kan tadi tidak terjadi dalam satu malam, betul bu? NPD itu adalah hasil dari sebuah proses. Jadi kalau sistem kita hari ini sekuler itu dimulai sejak tahun 1924. Ketika khilafah itu runtuh dan sistem Islam tidak dipakai lagi, diganti sama sistem kapitalis sekuler, ya, di mana agama sudah tidak lagi jadi standar kebahagiaan, agama tidak jadi standar moral, agama tidak jadi standar baik dan buruk. Dari tahun 1924 sampai 2026 hari ini, ternyata muncul penyakit bernama NPD. Udah zaman para sahabat dulu nggak ada bu NPD mah. Itu munculnya sekarang. Kenapa dia muncul? Lingkungannya mendukung. Benar bu? Iya. Sedih ya. Anak-anak kita ternyata hari ini hidup di lingkungan yang merusak kepribadian mereka. Perlu diganti nggak sih bu? Kalau ibu meninggalkan dunia ini tenang nggak bu? Dengan lingkungan yang kayak begini nih. Tenang nggak ninggalin anak-anak? Benar bu? Pasti nggak tenang bu, pasti takut. Ya kan? Tenang nggak kita ninggalin anak-anak kita seperti ayat yang dibaca tadi sama Ustazah Ria? Nggak berani bu ninggalin mah kalau sistemnya kayak gini. Ya bu ya? Nah, jadi perlu diganti nggak ini sistem? Perlu. Ayo, mari kita bareng-bareng ganti sistemnya. Bisa? Bisa. Nah, berikut ini caranya. Nah, yuk cegah NPD dengan jadi ibu hebat, ya. Yuk cegah NPD sejak dini dengan jadi ibu hebat. Tadi dibilang di awal, kita semua OTW jadi ibu hebat. Benar, Bu? Ya, kita semua OTW jadi ibu hebat. Belum hebat? Belum. Tapi kita berproses jadi ibu hebat. Caranya gimana? Yang pertama jadi ibu bahagia. Ini saya tanya sama ibu-ibu, ibu bahagia kalau apa? Banyak uang. Ibu bahagia kalau apa? Sehat. Ibu bahagia kalau apa? Kalau disayang. Ibu bahagia kalau apa? Dikelonin. Ibu hebat. Ibu bahagia kalau apa? Anak-anak sehat. Anak-anak? Kalau semua itu tidak terjadi, bahagia nggak? Aduh, galau. Udah itu pintu masuk itu udah, ya, galau, ya kan, Bu? Nabi bilang ya, tanda-tanda orang masuk surga tuh kelihatan di dunia. Apa tandanya? Bahagia, Bu. Orang masuk surga itu nggak ada yang sedih, semua bahagia. Dan itu kelihatan ketika kita di dunia. Nah sekarang tadi jawabannya kalau semua syarat yang ibu tadi bilang tidak tercapai, ibu galau, kira-kira kita calon penghuni surga bukan ya? Aduh, coba ditanya. Kalau semua syarat tadi tidak terpenuhi, ya kan? Artinya kita galau, sulit bahagia. Pertanyaan saya, kalau tadi ciri penghuni surga adalah orang-orang yang bahagia, kira-kira kita calonnya apa bukan? Ya, berarti kita harus bahagia. Bahagianya gimana? Apa pakai syarat, Bu? Enggak. Bahagia itu harusnya nggak usah pakai syarat. Bahagia ya bahagia aja, happy aja, gitu. Nggak usah pakai syarat. Kalau ini, kalau itu, nggak usah Bu. Karena kalau ini, kalau itunya tidak tercapai, ya berarti nggak bahagia dong, ya nggak? Nah, cara bahagia itu gimana? Kita pakai cara Nabi. Ya, kita pakai bahagia cara Nabi. Yang pertama, senyum. Senyum 227.
Nah, itu. Kalau foto kan suka, ayo pura-pura bahagia, cekrek gitu kan ya. Ya gak? Iya. Ayo pura-pura bahagia, cekrek gitu. Nah, kira-kira nih kalau pura-pura bahagia capek nggak? Capek. Enakan pura-pura apa enggak? Enggak. Ya jadi ayo bahagia beneran. Bahagianya nggak usah pakai syarat, Bu. Yang pertama kita contoh Nabi, yaitu tersenyum. Dan ini udah ada penelitian ilmiahnya juga, Bu. Iya, betul. Senyum-senyum sendiri bahaya. Ya. Nanti diambil Satpol PP, ya kan? Nah, jadi ketawa bahagia itu yang 227. Kata ahli ya, 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, 7 jam. Jangan ya, Bu ya. Kering. 7 detik aja. Nanti kering mulutnya ya. Ada dalilnya? Ada. Ya. Bahwa senyum itu sodako. Ibu punya duit nggak buat sodako? Ada? Nggak ada. Jadi kalau nggak ada duitnya apa dong sodakohnya? Senyum we. Sodako paling murah. Nggak usah beli. Senyum aja. Ya. Yang kedua, syukur, Bu. Orang yang bersyukur itu insya Allah bahagia. Karena Allah bilang, barang siapa bersyukur, aku tambah. Nih. Syukur tuh apa aja, Bu? Bangun tidur, alhamdulillah masih hidup. Ibu ingat zaman COVID? Susah nggak nafas? Susah. Kalau hari ini kita bisa bernafas kembali dengan lancar, ya bersyukur atuh bangun tidur mah. Iya kan, Bu? Karena kita pernah mengalami di mana nafas teh beli. Pernah ada yang pakai tabung oksigen? Nah, beli kan? Mahal. Jadi sekarang bersyukur ya, Bu ya. Bisa ngelihat anak suami ada di rumah sehat, bersyukur. Meskipun pagi makan apa ya? Ya, makan apa kita pagi ini? Oh, nggak ke-shoot. Makan apa kita pagi ini? Tapi ngelihat mereka ada di rumah dalam keadaan sehat, bersyukur, Bu. Bu, anak saya nggak bisa dibilangin loh, Bu. Ya, kalau saya di sekolah, Bu, punya perasaan, kok nggak bisa dibilangin sih? Sakit saya, Bu. Orang yang nggak bisa dibilangin banyak. Tapi saya bilang pada diri saya, ya Allah terima kasih. Anak-anak masih belum nurut. Berarti ini peluang sawah saya untuk dapat pahala. Benar nggak, Bu? Kalau suami ibu baik banget, anaknya solih banget, ibu dapat pahala dari mana? Dapat pahala dari mana, Bu? Kan kita dapat pahala ketika kita mendakwahi mereka terus. Sebenarnya Allah baik itu. Karena ada masa di mana zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu semua orang tidak perlu zakat. Semua orang sudah mampu dan berposisi sebagai pemberi zakat. Kalau udah begitu, nyari pahala kemana, Bu? Ya kan, sementara pahala itu kan bekal. Bekal kita, bukan? Nah, kemana tuh nyarinya? Kalau semua sudah serba baik. Tuh bener, Bu. Iya kan? Bangunin anak masih susah, sholat subuh sekali, masih senyum. Ayo nak, 2 kali masih senyum. Makin nggak bangun-bangun, tetap senyum meskipun gemes. Gimana tuh senyum tapi gemes ya? Coba praktekin ya. Nggak bisa ya. Nah, besok dipraktekin. Udah di level gemes tetap senyum, gimana tuh caranya? Nah gitu ya. Ya benar, saya juga gitu, Bu. Tapi ngomongnya sambil senyum ya. Nah jadi bersyukur ya, Bu. Apapun yang Allah kasih, kecil, besar, sedikit, banyak, bersyukur. Nah yang terakhir nih paling mujarab menurut saya menghadapi NPD. Sukses. Apa standar sukses kita? Apa standar sukses ibu-ibu? Kalau rumah gede, mobil minimal 2, buat suami 1, buat istri 1. Nah, ya kan? Anak-anak sekolah di sekolah bagus, SPP nggak nunggak. Waduh, tiap weekend bisa jalan-jalan. Sukses itu, Bu? Belum tentu. Terus apa dong standar suksesnya kalau belum tentu? Standar sukses seorang muslim itu, Bu, kalau Allah ridho sama dia. Ya, kalau semua
aktivitas kita, rasa capek kita itu diterima sama Allah, itu sukses, Bu. Aktivitas kita bangun pagi, ngebangunin anak, bikin sarapan, sampai mengantarkan mereka tidur, semua 24 jam itu diterima sama Allah, itu sukses. Alhamdulillah. Ya kan? Nah, jadi perlu nggak kita ngerubah standar sukses kita? Perlu, Bu. Sukses kalau punya rumah 2, ternyata sampai mati takdir Allah menyatakan rumah kita tetap 1. Nggak sukses dong berarti sampai mati. Kalau kita mimpi-mimpi punya mobil sampai mati, takdir Allah nggak ngasih kita mobil. Nggak sukses dong berarti hidup kita. Terus matinya nyesel nggak itu ya? Selama sekian puluh tahun ternyata tidak sukses. Jadi standar sukses teh harus dirubah. Dan inilah yang kemudian ketika seorang ibu punya standar ini, Bu, bahagia kayak gini, ini yang akan kita tularkan sama anak-anak sehingga mereka tercegah dari NPD. Kalau ibunya belum kayak gini, susah, Bu. Ibunya masih standarnya adalah validasi orang lain. Yakinlah anak kita juga akan begitu. Karena namanya ngasuh, namanya ngedidik, dalam bahasa kerennya adalah parenting, itu nularin rasa. Ibu ngerasa apa, itulah yang dirasakan oleh anak-anak. Kalau hari ini kita masih sibuk ngejar validasi orang, kalau hari ini kita anti kritik, gak bisa dinasihatin orang, ya yakinlah anak-anak akan seperti itu. Meskipun ibu titipin ke sekolah Islam paling mahal juga. Karena apa? Yang akan ketangkep pada diri anak-anak adalah rasa ibunya. Gak ada lagi. Ya. Jadi benarkan dulu ini, diri kita ini, sebagai teladan buat anak-anak. Nah kalau di pesawat, pesawatnya turbulence di atas. Ibunya nolong dirinya sendiri dulu atau nolong anaknya? Diri sendiri dulu ditolong, baru nolong anak. Maka mencegah kerusakan akibat sistem kita hari ini, yang pertama kali harus diperbaiki siapa, Bu? Iya, diri kita sendiri dulu. Benar itu rumus barat. Kalau mau merusak sebuah generasi, rusak ibunya dulu. Ibunya dulu dirusak, anaknya pasti rusak. Udah rumus itu mah, Bu. Udah dipakai sama orang-orang barat untuk menjajah kita. Rusak perempuannya dulu, rusak para ibu dulu, bikin ibu sibuk cari validasi, nanti kena NPD. Anaknya juga. Begitu. Dan itu proses. Sudah dimulai sejak 1924. Apalagi zaman medsos hari ini. Apalagi sekarang orang bilang ibu Gen X, ibu baby boomer mah beda sama Gen Z. Gitu kan sekarang? Standar benernya lain. Itu mah ibu zaman dulu. Aku mah beda kata anak-anak. Bener gak, Bu? Tapi itu semua adalah strategi dan tidak boleh kita percaya. Yang namanya bener salah itu sama, Bu. Sejak Nabi Muhammad diutus jadi Rasul sampai sekarang, standar benar salah itu sama aja. Cara penyampaiannya aja yang beda. Kalau dulu mah dari mulut ke mulut, dari orang tua ke kita. Kalau zaman sekarang mah pakai video ya anak-anak teh. Teknologi. Cuman caranya doang, Bu. Tapi standar benar salahnya, standar bahagia dari zaman Nabi sampai sekarang sama. Jadi kita tidak boleh percaya bahwa beda generasi dulu sama sekarang. Enggak, Bu, sama aja. Cuman caranya doang yang beda. Ya. Nah, terus yang kedua, tadi jadi ibu bahagia. Siap nggak jadi ibu bahagia? Kalau mau nyegah anak-anak supaya tidak kena NPD, harus jadi ibu yang bahagia dulu. Baru bisa bikin anak bahagia kalau ibunya bahagia. Yang kedua adalah jadi ibu tuh harus terampil komunikasi. Komunikasi apa? Cinta. Nah ini kata Nabi, Bu, bukan kata saya. Ya. Ada SOP komunikasi cinta yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di KIH kami menyingkatnya menjadi SKMDH3. Aktivitas apa, Bu? Mengguyur cinta. Kemana mengguyurnya? Ke tabung cinta. Setiap manusia itu secara psikologi dikatakan punya yang namanya tabung cinta. Tangki cinta istilah psikologinya mah. Ya. Nah itu harus diisi. NPD itu apa tadi? Dia haus validasi. Validasi itu letaknya di mana, Bu? Di dalam tabung cinta itu. Ada apresiasi, ya kan, Bu? Muji. Nanti ada tips memuji yang betul, yang baik dan benar gitu ya. Yang kedua, apa? Empati. Anak sekarang, elu, gue, itu derita lu. Gitu kan katanya? Iya. Artinya apa?
Makanya kalau susah empati karena apa? Menerima pemikiran rusak tadi dari sekuler. Elu, gue. Itu mah derita elu. Kan gitu anak-anak sekarang ya. Dicurhatin nih sama temen, bla 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 bla. Kesimpulan akhirnya apa? Ah, itu mah derita elu. Panjang-panjang cerita digituin doang ya. Nah, jadi seorang ibu harus punya keterampilan komunikasi cinta. Kalau ibu mau belajar SKMDH 3, datang Bu ke kajian KIH. Dengerin kajian KIH di YouTube, kami punya YouTube. Di situ kami terus bicara tentang bagaimana cara berkomunikasi yang baik, yaitu komunikasi cinta. Mau nyampein hal receh, sampai mau nyampein tentang bencana Sumatera, rumusnya gampang. Komunikasikan dengan komunikasi cinta. Gimana Bu komunikasi cinta teh? Datang ya Bu ke kajian KIH. Insya Allah nanti diobrolin terus tuh tentang komunikasi cinta. Simak YouTube-nya. Karena kami nggak pernah lepas dari ini Bu. Apa-apa teh komunikasi cinta. Kenapa harus komunikasi cinta? Kalau komunikasi kita komunikasi cinta, orang yang kita ajak ngomong itu ngerasa kita cintai. Ibu nih ngerasa dicintai sama suami. Mau nggak ibu disuruh-suruh? Mau tuh. Bahkan sebelum disuruh inisiatif. Nah, itu bukti bahwa komunikasinya komunikasi cinta. Ngelakuinnya tidak terpaksa, ngelakuinnya nggak merasa dipaksa, itu komunikasi cinta tuh. Nah, ini SOP di KIH itu komunikasi cinta, Bu. Karena dicontohkan oleh Nabi, kami formulasikan dengan SKMDH 3 untuk mengguyur cinta. Yang ketiga, terampil kolaborasi. Ya, tampil kolaborasi itu artinya gini Bu, ngasuh anak tuh kan nggak sendiri ya Bu ya. Nih kita di rumah, anak dikekepin terus di rumah? Enggak. Apalagi yang udah beranjak balik ya, udah nggak mau Bu di rumah. Bu, aku ke rumah temen ya, ada janji. Wah, udah gitu mainnya ya. Kalau saya di mana, pulang jam berapa, ada ceweknya enggak gitu. Oh, enggak Ibu mah gitu ya. Nah jadi harus pandai kolaborasi bukan hanya dengan yang di rumah tapi yang di luar rumah. Siapa yang di luar rumah, Bu? Yang di luar rumah boleh saudara, boleh masyarakat tempat kita tinggal. Tinggal di mana, Ibu? Ajak kolaborasi di situ. Ayo yuk, kita cegah yuk anak kita biar nggak kena NVD yuk. Ibu sampein. Dalam Islam teh itu ya. Sombong tuh nggak boleh loh. Nah, gitu. Dalam Islam tuh niat melakukan sesuatu itu harus karena Allah loh, bukan buat nyari validasi loh. Kita bisa nyampein yang simpel-simpel seperti ini di tengah-tengah masyarakat Bu, sehingga muncul kesadaran. Oh iya, berbuat bukan untuk sekedar ngonten, untuk dapat komen, untuk dapat validasi, bukan. Berbuatnya karena Allah aja. Ini beneran Bu nyegah NPD. Ya. Jadi 3 resep ini Bu. Ibu jadi ibu bahagia, ibu jadi ibu yang terampil berkomunikasi, cinta, dan ibu yang terampil berkolaborasi. Insya Allah anak-anak kejaga Bu. Jangan biarkan anak-anak kita itu dijaga oleh sistem yang hari ini membuat mereka rusak. Ibu rela anak ibu dirusak. Dan yang ngerusak teh bukan orang. Ibu nggak bisa ngelihat bentuknya. Tapi yang merusak adalah pemikiran. Kemarin saya ngobrol sama suami. Anak saya sekolah di salah satu sekolah Islam negeri. Saya tanya, Bi, rela nggak si Mas dikasih pelajaran gini? Semua agama sama. Nah, itu kan Bu, di sekolah diajarin gitu loh Bu. Semua agama sama. Tidak ada kebenaran mutlak, kebenaran teh relatif. Sementara kita di Quran baca innad dina indallahi Islam. Terus anak kita di luar digituin. Ibu rela gak? Terus apa dong aksinya kalau nggak rela? Gimana Bu? Anak ibu dititipin di sekolah, diajarin begitu. Ibu rela? Maka apa Bu? Harus kolaborasi yang bisa kita ajak kolaborasi. Lingkungan kita.
anak-anak ayo kita ngaji rame-rame di rumah atau di mana, di masjid, di musola. Ibu kasih tahu benernya gimana. Sehingga anak-anak itu bisa membandingkan. Terus ada yang ngomong sama saya, Bu, saya mah nggak ngerti banyak soal agama. Gampang, Bu. Belajar, ngaji. Islam tuh bukan cuma dibaca, tapi disuruh ngerti isinya. Ngaji, Bu. Biar anak kita selamat, bukan hanya nggak kena NPD, tapi selamat dari pemikiran-pemikiran rusak yang lain. Maka jadilah ibu yang bisa ngasih tahu. Dan ibu yang bisa ngasih tahu rumusnya satu doang, ngaji, nggak ada lagi yang lain. Bener nggak, Bu? Kita serahin nih, udah bayar, ya kan? Sekolah bayar nggak? Bayar. Bayarnya mahal. Di sekolah diajarin begitu. Rela, Bu? Kalau saya mah nggak rela. Tapi kan agak susah berkolaborasi dengan sekolah. Dan dia ada kurikulum. Maka yang bisa kita lakukan adalah apa? Mengklarifikasi itu di rumah sama di lingkungan tempat kita tinggal. Di situ, Bu, anaknya dibentuk. Iya sih, dia di sekolah begitu, tapi jangan khawatir, kita bangun benteng sendiri. Kalau saya gitu, Bu. Nah, itu ibu yang pandai berkolaborasi. Oke, Teh, lanjut. Ibu, saya pengen spill tips memuji, ya, biar nggak jatuh pada perilaku-perilaku yang mengarah kepada NPD. Saya ringkas ya, Bu. Anak kita dari usia 3 tahun sampai 18 tahun. Ya. Ini ada rumus memuji. Memujinya fokus pada apanya? Kamu ganteng, kamu emang paling pinter. Nah, hati-hati, niatnya muji kan? Muji. Tapi ternyata kalau tidak hati-hati dan terlalu sering banget, jatuhnya bisa tidak bagus. 0 sampai 3 tahun, kehadiran dan usaha. 6 sampai 4 tahun, inisiatif dan empati. 7 sampai 9 tahun, prosesnya dan tanggung jawabnya. 10 sampai 12 tahun, toleransinya. Refleksi itu mencari hikmah ya, Bu ya, muhasabah lah. Kemudian 13 sampai 15 tahun, kemandiriannya. Terus nilai apa yang dia pegang. Saya punya cerita. Anak saya dulu waktu SMP, gurunya bilang begini, Bu, anak ibu mah secara akademik bagus. Cuman kenapa ya, Bu ya? Sama perempuan takut. Anak saya laki-laki. Saya tanya dong. Saya bilang sama gurunya, terima kasih, Bu, nanti saya sampaikan ke anaknya. Saya tanya ke anaknya, Mas, kata Bu Guru mah rapot kamu bagus, ranking 3. Tapi katanya kamu takut sama perempuan. Apa jawaban dia? Kata ibu, kalau udah balik harus banyak malunya. Oh iya, bener. Ya nggak saya marahin, Bu. Orang bener kok. Nilai yang dia pegang udah begitu, ya udah. Mas, kenapa nggak ikut joget-joget di panggung, Teh? Kata ibu, udah balik harus banyak malunya gitu terus. Oh ya udah, oke. Nggak apa-apa. Ya gitu. Nah, jadi nilai dan otonomi 16 sampai 18, dampak dan kedewasaannya. Kemudian ada kalimat emas yang berlaku untuk semua. Enggak, Teh? Contoh, itu yang saya silang merah, jangan ya, Bu ya, jangan dilakukan. Kamu pinter banget. Boleh diganti kalimatnya. Kamu berusaha keras mengerjakan ini. Jadi apa yang dihargai? Usahanya. Kalau yang pertama itu kaku. Kamu pinter banget, udah. Kaku. Kayak tadi. Nanti kalau lama-lama begini terus, kalau dia salah, dia nggak mau ngaku. Karena dia tahu nggak bakal dapat pujian kamu pinter banget. Ya. Kalau usaha itu bisa berkembang lebih bagus gitu. Itu tadi usaha ya. Kamu bekerja keras. Tapi kalau misalnya dia gagal, dia nggak akan takut bicara. Karena ibunya memberi apresiasi pada usahanya. Gitu. Puji proses bukan hasil. Nah emang kalau 17-an mah menang terus gitu. Misalnya di kampung ya, Bu ya, di komplek. Nah, bisa itu diganti dengan kamu konsisten latihan dan gak nyerah. Lanjut ya. Nah, jadi tadi itu yang diukur apa tadi yang kedua? Kamu latihan konsistensi ya, Bu ya.
Yang kita puji adalah kerja keras dan konsistensinya. Kemudian puji secara spesifik dan realistis. Emang kamu paling hebat sih di kelas nih kalau terima rapot anaknya ranking. Emang kamu keren sih di kelas mah. Nah ini paling ini bakal jadi pintu masuk ini. Nanti kalau dia gagal Bu, dia nggak akan ngomong sama ibu. Karena ibu hanya menerima keberhasilannya. Boleh diganti, misalnya presentasimu jelas dan terstruktur. Spesifik gak ini? Spesifik ya Bu, khusus. Apa akibatnya? Anak ngukur diri. Oh ternyata standar bagus tuh jelas dan terstruktur. Jadi anak belajar. Kalau misalnya hebat, emang hebat apa kriterianya? Enggak ada. Ya. Anak mukul-mukul dibilang jangan Soli, Soli teh mukul kata dia gitu. Nah jadi puji secara spesifik dan realistis. Kemudian kaitkan dengan dampak sosial. Ini yang udah balik. Misalnya, hindari kamu luar biasa. Bisa diganti dengan usahamu, bantu tim, bantu kelompok kita jadi lebih rapi. Nah, jadi apa yang kemudian nyampe ke anaknya? Mengembangkan empati dan kesadaran sosial. Tadi ya Bu ya, yang urutan tahun-tahun tadi, yang terakhir tuh. Ya, kemandirian, kemudian mengukur empati dan lain sebagainya itu, ini anak-anak yang sudah balik 15 tahun ke atas, 14 tahun ya, bisa menggunakan ini. Jadi pujian-pujian yang sifatnya gelondongan tadi tuh ya, ya kadang-kadang boleh mungkin ya, tapi jangan sering-sering Bu. Karena kalau kayak gitu tuh nggak jelas tuh parameter, anaknya bingung yang dimaksud keren tuh apa ya, yang dimaksud luar biasa hebat tuh apa ya gitu. Jadi mereka harus tahu, oh aku tuh diapresiasi sama mama, dipuji sama mama karena ini gitu. Ya, lanjut teh. Nah udah ternyata habis. Jazakumullah khair ibu-ibu, alhamdulillah sudah selesai. Mungkin selanjutnya, ya mohon maaf ibu-ibu lahir dan batin kalau selama penyampaian mungkin ada kata-kata atau perilaku saya yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke Teh Silma.